Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Yusni Amru, MA, selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Tahlili. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir al-adabi al-ijtimai. Oke. Nanti yang akan kita bahas yaitu mengenai apa pengertian dari tafsir al-adabi al-ijtimai ini dan apa yang melatar belakangi lahirnya tafsir al-adabi al-ijtimai ini. Terus bagaimana corak penafsiran dari tafsir ini dan apa kelebihan dan kelemahan dari tafsir al-adabi al-ijtimai ini. Oke, demi menyingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan ya. Yang pertama, pengertian tafsir al-adabi al-ijtimai. Nah, tafsir al-adabi al-ijtimai ini lahir akibat dari perkembangan zaman modern yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan corak tafsir-tafsir lainnya. Menurut Muhammad Hussein al-Zahabi, tafsir al-adabi al-ijtimai ini ialah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran, kemudian mengaplikasikannya pada tatanan kehidupan sosial seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan menurut Manna Khalil Al-Qattan, tafsir al-adabi al-ijtimai ini ialah tafsir yang diperkaya dengan riwayat dari salaf dan dengan uraian tentang sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan sosial, menguraikan gaya ungkapan Al-Quran yang muskil dengan menyingkapkan maknanya dengan ibarat-ibarat yang mudah serta berusaha menerangkan masalah-masalah yang muskil dengan maksud untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan Islam serta mengobati penyakit masyarakat melalui petunjuk Al-Quran. Oke. Berdasarkan pengertian tersebut, kiranya dapat digambarkan kandungan arti dan tujuan tafsir al-adabi al-ijtimai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemujizatan Al-Quran. Terus yang kedua, berusaha menjelaskan makna atau maksud yang dituju oleh Al-Quran. Terus yang ketiga, berupaya mengungkapkan betapa Al-Quran itu mengandung hukum sunnatullah dan aturan-aturan kemasyarakatan. Yang keempat, bermaksud membantu memecahkan berbagai problematika yang dihadapi oleh umat manusia secara umum melalui petunjuk dan ajaran Al-Quran yang berorientasi kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, berupaya mempertemukan antara ajaran Al-Quran dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Terus yang keenam, berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang kekal, tidak akan pernah berubah ayat-ayatnya sepanjang perkembangan zaman dan peradaban manusia sampai akhir zaman. Terus yang terakhir, berupaya melenyapkan segala kebohongan dan keraguan yang didakwahkan kepada Al-Quran dengan argumentasi yang kuat yang mampu menangkis segala kebatilan. Semua hal tersebut dikemukakan dan diuraikan dengan gaya bahasa yang baik, yang menarik dan memikat, sehingga membuat
para pembaca terpesona serta masuk ke dalam kalbunya sehingga tergugah hatinya untuk memperhatikan kitabullah Al-Quran dan timbul gairah untuk mengetahui segala makna dan rahasia Al-Quran tersebut. Oke, selanjutnya latar belakang lahirnya tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai. Kemujizatan dan keluar biasaan Al-Quran terletak bukan saja pada seluruh kandungan misinya, tetapi juga terletak pada seluruh gaya bahasa yang dimilikinya. Dari aspek seluruh kandungan misinya, Al-Quran mengatur, memberi petunjuk, dan memberikan solusi untuk semua problematika aspek kehidupan manusia, baik ketika menjalani hidup di dunia maupun ketika bagaimana ia harus mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Tidak ada satu aspek pun dari kehidupan manusia yang luput dari misi Al-Quran. Faktor seluruh kandungan misinya inilah yang menyebabkan orang bergairah untuk menggali dan memahaminya. Hanya saja fakta minimalitas Al-Quran yang kadang menjadi hambatan untuk menggali dan memahaminya. Namun para mufassirin paham benar bahwa Al-Quran itu memberikan ruang yang sangat lebar untuk mencari jalan bagaimana seharusnya agar mereka dapat menggali dan memahaminya dengan baik, benar, dan jelas. Dengan berbagai latar belakang kehidupan sosial dan kemampuan intelektual mereka, diupayakanlah cara-cara menggali dan memahaminya, sehingga lahirlah apa yang disebut dengan mufassirin dan tafsirnya. Di sisi lain, kemujizatan dan keluar biasaan Al-Quran dari segi seluruh gaya bahasanya menjadi faktor pendukung bagi kesempurnaan spesifikasi tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai, di mana gaya bahasa yang indah, menarik, dan memikat menjadi spesifikasi tafsir tersebut sebenarnya diilhami oleh gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran yang memiliki nilai sastra yang amat tinggi sebenarnya sekaligus sebagai tandingan atas syair-syair bahasa Arab dalam masyarakat Arab yang terkenal memiliki nilai sastra tinggi pada waktu itu. Sehingga wajarlah kalau dari segi gaya bahasanya saja Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa. Sebagai contoh, dalam surah terpanjang yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dan surah yang terpendek yaitu surah Al-Kautsar, pastilah dapat ditemukan ketelitian dan keindahan gaya bahasanya ya. Menyadari seluruh kandungan misi Al-Quran dan keindahan gaya bahasa dalam Al-Quran, maka para mufassirin at-tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai tergugah untuk mengembangkan penafsiran mereka dengan gaya bahasa yang indah tanpa mengabaikan norma-norma yang dikehendaki oleh misi Al-Quran itu sendiri. Langkah ini dimaksudkan agar dapat menumbuhkan ketertarikan orang membaca Al-Quran karena gaya bahasanya, diikuti dengan ketertarikan mempelajari tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai karena keindahan gaya bahasanya sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya corak penafsiran dari tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai. Corak penafsiran tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai ini meliputi beberapa hal pokok yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memandang bahwa setiap surah merupakan satu kesatuan. Ayat-ayat mempunyai hubungan yang serasi. Salah satu yang menonjol dalam corak tafsir ini adalah membuktikan bahwa ayat-ayat dalam surah Al-Quran merupakan kesatuan yang utuh, sebab mustahil Al-Quran sebagai kalamullah tidak memiliki relevansi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Yang kedua, ayat Al-Quran bersifat umum.
Nah, kandungan Al-Quran bersifat universal dan berlaku terus-menerus sepanjang masa sampai hari kiamat. Di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran, janji dan ancaman, berita gembira dan siksa, serta ajaran tentang akidah, akhlak dan ibadah yang berlaku bagi semua umat dan bangsa dimanapun dan kapanpun. Dengan universalitas kandungan ayat Al-Quran itu, maka pendapat yang membatasi pengertian dan kandungan Al-Quran hanya berlaku untuk masa tertentu akan tertolak. Misalnya, sifat orang munafik yang digambarkan pada awal surah Al-Baqarah tidak hanya berlaku dan ditujukan kepada orang-orang munafik pada masa Rasulullah saja, tetapi berlaku juga bagi setiap orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut, baik pada masa lampau, kini maupun yang akan datang. Yang ketiga, yaitu Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Aliran corak tafsir ini berpendapat bahwa Al-Quran adalah sumber utama ajaran akidah dan syariat Islam. Untuk menetapkan suatu ketetapan hukum harus kembali kepada sumber yang utama, yakni Al-Quran. Dengan kata lain, tidak mudah untuk dapat menerima pendapat dan gagasan seseorang tanpa mengecek kebenaran dan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Terus yang keempat, penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Salah satu ciri yang dominan dan khas dari tafsir ini adalah penggunaan interpretasi secara rasional berdasarkan akal pikiran, dengan alasan bahwa karena Al-Quran sangat menghargai akal pikiran serta memosisikannya pada kedudukan yang sangat terhormat. Karena itulah maka banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menggunakan akal pikiran, seperti tuntutan-tuntutan afala tatafakkarun, afala taqilun, afala ta'lamun, dan tuntutan lainnya yang senada agar manusia mau menggunakan akal pikirannya untuk berpikir atas segala sesuatu. Oke, yang kelima yaitu menantang dan memberantas taklid. Salah satu upaya yang intens dari corak tafsir ini adalah menghilangkan praktik dan keyakinan taklid buta dalam masyarakat Islam, karena taklid dianggap dapat menyebabkan kebekuan pemikiran umat Islam dan mengalami kemunduran. Muhammad Abduh sebagai ulama aliran ini berkeyakinan bahwa Al-Quran sangat mencela orang-orang yang mengikuti pendapat pendahulunya tanpa sikap kritis dan alasan yang jelas. Keyakinan itu berdasarkan pada ayat 170 di surah Al-Baqarah yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Terus selanjutnya yang keenam, corak penafsiran dari tafsir Al-Adabi Al-Istimai ini adalah mengkaitkan interpretasi Al-Quran dengan kehidupan sosial. Sesuai dengan nafas tafsir ini yang berorientasi kepada kehidupan sosial, maka salah satu cirinya ialah mengkaitkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan problematika sosial pada saat mufassir menulis tafsirnya. Sebagai contoh, misalnya pada
masa Syekh Muhammad Abduh menulis tafsir Al-Manar. Nah, umat Islam Mesir berada dalam kondisi cengkraman kolonialisme Barat atau Inggris ya. Maka tafsir yang ditulis berusaha membangkitkan semangat juang umat Islam Mesir untuk bangkit melawan penjajahan dan kembali mengkaji nilai-nilai Al-Quran sehingga dapat mendorong ke arah kemerdekaan, kemajuan, dan kemakmuran Mesir. Oke, selanjutnya tentang apa kelebihan dan kelemahan dari tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai ini. Yang pertama, kelebihan dari tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai. Di antara kelebihan dari tafsir ini adalah yang pertama, disebabkan tafsir ini berangkat dari semangat bebas dalam menggunakan akal pikiran, maka corak tafsir ini jauh dari pengaruh unsur-unsur fanatisme madhab-madhab tertentu. Jauh dari pengaruh kisah-kisah Israiliyat, dusta khurafat, serta hadis-hadis doif dan maudhu. Terus yang kedua, tafsir ini tidak mengungkit-ungkit permasalahan yang samar atau mutasyabihat dalam Al-Quran dan tidak membicarakan rincian atau juz'iyat. Yang ketiga, tafsir ini mampu mengungkapkan kemujizatan Al-Quran, baik dari segi risalah maupun linguistik dan keindahan bahasanya atau balaghahnya. Terus yang keempat, tafsir ini juga mampu menampilkan fenomena keagungan sunnatullah dan aturan tata sosial kemasyarakatan yang sekaligus menunjukkan keagungan penciptanya. Terus sedangkan kelemahan dari tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai ini adalah diantaranya yang pertama, terlalu bebas dalam menggunakan akal pikiran sehingga sering menakwilkan hakikat syariat yang sudah baku dipalingkan ke majaz atau bukan hakikat. Yang kedua, dengan porsi kebebasan akal pikirannya itu pula menyebabkan ajaran dan akidah Mu'tazilah memasuki tafsir ini. Terus yang terakhir, kelemahannya dari tafsir ini adalah mudah mendoifkan dan memaudhukan hadis, padahal hadis tersebut berada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Oke, berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai ini adalah salah satu bentuk dan corak dalam perkembangan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang telah memperkaya khazanah kitab-kitab tafsir yang ada dan mendorong kemajuan perkembangan pemikiran dalam dunia Islam. Dan tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai ini adalah tafsir yang telah berjasa dalam menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan sosial umat Islam dan menangkis serangan-serangan kaum non-muslim atas anggapan mereka bahwa Islam adalah agama yang tidak rasional dengan hujah-hujah yang relevan, nasional, dan gaya bahasa yang indah dan mudah dipahami. Mungkin ini saja materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.